Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Haurani Sarido Ataya. Di sini aku akan menjelaskan tentang protokol TCP dan UDP. Apa sih protokol TCP itu? TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol. Protokol yang berorientasi koneksi dan andalkan keandalan. Data dikirim secara berurutan. Jika ada yang hilang, akan dikirim ulang. Contohnya transfer file atau web browsing. Jadi misalnya protokol TCP ini gunanya kita tuh beli di suatu warung nih. Nah, kita beli sesuatu misalnya kayak mie. Nah, mie itu tuh nggak ada di warung itu. Jadi TCP ini tuh sebagai kurir yang mencarikan barang yang kita inginkan. Jadi dia tuh akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita meminta dari si pengirim ini transfer file data berupa folder yang kita inginkan. Ternyata folder itu tuh nggak ada. Jadi protokol TCP ini akan selalu berusaha untuk mendapatkan folder yang kita mau, seperti itu. Jadi TCP ini dia selalu mengusahakan. Dan jika ada yang hilang tuh pasti bakal dikirim ulang. Misalnya kayak juga bisa dibilang kita butuh 10 folder dan 10-10-nya itu pasti akan terkirim gimana pun itu caranya. Oke, untuk yang UDP, User Datagram Protocol, protokol yang tidak berorientasi koneksi dan lebih cepat. Data dikirim tanpa memastikan urutan atau keandalan, cocok untuk aplikasi yang butuh kecepatan tinggi seperti streaming video atau game online. Jadi protokol UDP ini tuh dia tidak berorientasi koneksi dan lebih cepat. Dia tuh kayak ibaratnya ini tuh nggak ada koneksi tapi dia dengan itu cepat. Nah, terus kalau dia mengirimkan datanya tuh nggak urutan. Jadi misalnya kita ngirim folder tuh urutan folder 1, folder 2, folder 3 itu kita tuh mau ngirim itu urutan. Tapi kalau protokol UDP ini pasti dia tidak akan mengirimkan protokol sesuai dengan urutan, pasti kayak ada nanti pertama 5 atau 4 atau 2 dulu gitu. Makanya dia tidak efisien dalam transfer file. Nah, di sini tuh cuma untuk streaming video atau game online. Oke. Perbedaan TCP dan UDP, untuk yang pertama TCP yaitu ada koneksi, dan perbedaan TCP dan UDP ini pertama koneksinya. Terus kalau koneksi TCP ini pasti harus ada koneksi yang stabil dan pastinya ada koneksi ya teman-teman untuk mengirimkan sebuah file atau folder lainnya. Terus yang kedua urutan dan keandalan yang dijamin, tapi TCP ini lebih lambat. Jadi dia tuh mengusahakan apa yang kita mau, namun dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kalau UDP dia tuh tidak ada jaminan urutan atau pengiriman ulang, tapi cepat dalam pengiriman. Jadi misalnya kayak kita lagi streaming itu kan lumayan cepat ya jaringannya. Jadi tapi tidak ada pengulangan untuk streaming itu kan. Nah, begitupun game online. Oke, kita akan membahas tentang port. Port adalah nomor yang digunakan untuk mengarahkan data ke aplikasi atau layanan di komputer. Ada 65.536 port yang dibagi menjadi 3, yaitu well-known ports dari 0 sampai 1023. Nah, ini tuh port yang sudah diketahui oleh orang-orang, jadi kayak sudah umum, orang-orang juga pastinya udah tahu dengan port ini. Nah, biasanya itu umumnya diletakkan di port HTTP atau HTTPS. Kan port 80 sama 443, nggak mungkin orang-orang nggak tahu portnya HTTP itu berapa. Terus kayak misalnya portnya SSH, portnya ya seperti dan lain sebagainya. Registered port dari 1024 sampai 49.151. Ini tuh untuk aplikasi yang terdaftar. Contohnya MySQL. MySQL itu kan dia di port 3.306. Jadi MySQL itu dia terletak di registered port. Dia tuh dia tuh port yang harus melakukan registrasi. Kayak biasanya itu untuk aplikasi. Nah, kalau dynamic atau private port itu dari 49.152 sampai 65.535. Ini tuh untuk koneksi sementara oleh aplikasi, atau misalnya ini tuh biasanya digunakan di satu perusahaan yang ibaratnya dia mempunyai jaringan yang private dan orang kalau mau masuk situ tuh harus mempunyai akses tersebut.
Nah, analogi port itu IP address seperti alamat rumah dan port seperti nomor kamar. Jika kamu ingin mengirim paket atau data, alamat rumah menentukan tujuan, dan nomor kamar itu sebagai port memastikan siapa yang menerima paket. Jadi analogi port itu dia IP address itu sebagai alamat rumah dan port itu sebagai nomor kamar. Jadi kalau misalnya kita tuh kayak memberikan paket nih atau data, pasti kan alamat rumah kita itu yang bertujuan yang menentukan itu kan sebagai IP nih. Nah, IP misalnya nomor IP kita tuh 192.168.3.1. Nah, 3.1 itu adalah alamat rumahnya. Seperti itu. Nomor kamarnya atau nomor port, nah itu tuh seperti misalnya kita kirim itu mau ke SSH. Nah, SSH itu portnya kan 22 atau 22. Nah, seperti itu. Nah, kita tuh kirimkan ke situ. Nah, dan memastikan siapa yang menerima paket itu. Jadi, analogi port itu seperti itu. Jadi, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.